Halo guys, ini dia 3D printer Creality Ender 3 versi 2. Ini adalah Creality Ender 3 versi 2 yang terbilang cukup baru. Baru tahun 2020 ini keluar. Ya, Creality adalah merek 3D printer dari China. Tapi walaupun ini barang China, gua masih salut dengan tingkat kepresisian setiap partnya. Jadi untuk pembelian 3D printer ini, kalian akan dapat spasi part dalam artian setengah terakit. Jadi untuk part-part rumit seperti bed aksisnya, lalu nozzle, extruder, dan yang komponen-komponen seperti power supply dan lain-lain itu sudah terakit sebagian, dan kalian tinggal melanjutkannya untuk ngebangun aksis Z dan X nya saja. Jadi memang nggak terlalu sulit, tapi dalam perakitan gua makan waktu 2 jam karena gua ngerakit pas udah pulang kantor, jadi capek banget. Dan gitu partnya juga sebetulnya walaupun setengah terakit gitu, banyak part-part kecilnya, jadi harus hati-hati gitu, jangan sampai salah pasang. Dan dalam perakitan gue terbilang sukses, maksudnya nggak ada kendala, nggak ada yang salah, maksudnya nggak ada yang sampai gue harus tumbalin ataupun sampai kejadian patah. Ini dia untuk tampak lebih detailnya pada bagian hot nya dan motor aksis, kalau ini X ya. Jadi motor steppernya ini dia di sini nanti ada, di dalam sini ada pulley dan ada beltnya. Lalu di sini ada sensor untuk ngebaca posisi X-nya, di sini ada hot nya, di sini ada relnya. Terus habis itu di sini ada rollernya. Jadi nanti dia geraknya, dia geraknya samping gitu kan. Kita coba ke atasin. Jadi dia bergeraknya seperti ini. Ini dia tampak belakang ke samping dari 3D printer Creality Ender 3 versi 2. Ya, untuk aksis setnya kita lihat bisa di sini ada motor. Ini adalah aksis setnya. Lalu di sini ada motor lagi untuk extrudernya. Jadi fungsinya adalah untuk mendorong si filamen atau material yang digunakan 3D printer untuk membuat hasilnya. Lalu di situ ada motor lagi ya, di sini nih. Ini adalah motor untuk aksis Y-nya. Ya, untuk namanya 3D ya, berarti kan ada 3 aksis gitu ya. Ini dia tampak depannya. Bisa dilihat di sini ada layar yang fungsinya sebagai monitor untuk mengoperasikan 3D printer ini. Dan di sini cuma ada semacam knob yang bisa diputar kanan dan kiri, lalu bisa ditekan juga. Jadi untuk memilih pilihannya itu kita harus putar kanan dan kiri. Lalu untuk memilih apa yang kita mau buka atau kita gunakan, kita tekan knob ya. Selain itu di sini juga ada lacinya. Ini yang gue suka. Jadi apa ya, kebutuhan peralatan kita di 3D printer ini bisa disimpan di sini. Lalu untuk koneksinya di sini ada USB micro. Lalu ini dia
untuk memasukkan file objek yang mau kita print, kita pakai micro SD. Oke, kita akan melihat bagaimana tampilan layar dari Reality Ender 3 versi 2. Jadi untuk layar sendiri memang terlihat besar dan dia full color, tapi sayangnya ini bukan touchscreen ya, jadi kita nggak bisa, ini bukan touchscreen ya. Jadi untuk memilihnya kita putar knobnya. Di sini kalau kita mau ngeprint apa gitu, kita bisa pilih yang ada disimpan di micro SD nya. Lalu prepare ini adalah persiapan sebelum kita melakukan printing. Jadi biasanya kita perlu melakukan leveling bed untuk memposisikan ketinggian nozzle dengan bednya itu harus berjarak setipis kertas ya, agar filamen yang dilelehkan dan keluar dari si nozzle itu bisa langsung tertempel ke bednya. Kalau misalkan kejauhan atau kedekatan itu bisa bahaya. Kalau kejauhan ya hasilnya berantakan, kalau kedekatan atau bahkan sampai nabrak itu bisa merusak nozzle, bahkan bisa merusak bednya. Dan kebetulan bed yang ada di Reality Ender 3 versi 2, bednya adalah bed kaca, jadi ya mahal. Nah, di sini ada preheat dan ada cool down. Bisa di set juga auto home ya. Terus untuk auto home ini adalah memposisikan ke titik home ya, atau di mana nozzle dan bed itu rumahnya di mana gitu, rumah gitu ya. Kita kontrol, kita bisa ngatur standar yang kita mau gitu ya. Terus bisa kita simpan konfigurasi atau segala macamnya itu ke dalam storage. Selain itu ada info untuk mengetahui spek dan firmware yang kita gunakan. Cukup simpel sebetulnya, dan untuk orang awam mungkin menurut saya bisa langsung mengerti dengan tampilan dari user interface-nya produk Reality Ender 3 versi 2 ini, karena gak susah banget dan tampilannya menarik gitu ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan persiapan atau preparation sebelum melakukan pengeprintan menggunakan 3D printer. Jadi karena 3D printer yang gua pakai ini kan sebetulnya masih manual ya leveling bednya ya. Jadi memang kita harus melakukan leveling itu menggunakan knob yang ada di sini nih. Ini bisa diputar ya. Ini juga bisa diputar nih. Ini tujuannya adalah kita mengatur ketinggian si bednya terhadap jarak dengan si nozzle. Nozzle ada di tepat di bawah sini nih. Kelihatan nggak sih ya? Kelihatan nggak ya? Ini nozzle-nya. Nah, sekarang kita akan mengatur ketinggiannya. Pertama kita siapkan kertas dulu. Kita taruh dulu di atas sini ya. Tujuannya apa? Kita saat level ini bertujuan untuk mengetahui jaraknya berdasarkan ketebalan kertas, agar pertama kita nggak merusak si bednya yang terbuat dari kaca, kedua kita juga nggak merusak nozzle-nya, minimalisir kerusakan. Jadi yang pertama kita akan melakukan auto home dulu. Nah, di auto home ini dia udah di posisi home nya, terus kita coba gerak, shit kan, robek ya. Jadi posisi kertas gue juga nggak pas di atas nozzle-nya, jadi ada robek dikitnya. Jadi kita pertama disable motor dulu. Tujuannya apa disable motor?
itu posisinya tepat di atasnya nih, disable motor, disable stepper ya, motor stepper. Nah, kita gerakan aksis Z nya ke atas dengan cara memutarnya. Nah, oke, sudah. Terus kita ke bawahin lagi ya, kita auto home lagi. Kali ini posisikan kertasnya di tempat yang tepat. Oke, sudah. Disable stepper. Kali ini ketinggian si nozzle jangan diubah-ubah, kita ubahnya di bednya. Jadi kita putar sampai kita bisa minum kertasnya. Nah, ini udah bisa. Ini udah bisa nih. Jangan terlalu longgar banget jaraknya, yang penting bisa digerakkan smooth aja gitu. Terus lihat apakah ada hasil pas pemindahan ini, hasilnya bikin goresan banget apa enggak. Nah, ini udah enggak terlalu bikin goresan. Stepper motor udah dipindahin. Nah, sekarang nozzle kan kita nggak boleh pindah ketinggiannya. Terus gimana kalau mau pindah ke titik sini? Kita boleh gerakin ke arah aksis X nya. Terus sambil digerakin, keras nggak? Masih bisa ini. Terus lagi. Ini nanti nabrak kunci ini, nggak apa-apa. Kita pindahin aksisnya. Oke, ini kerasnya. Kita turunnya sebelah sini karena pas lagi kita pindahin ke sini jadi keras kan. Ini agak keras lagi, pindahin lagi. Ini udah lumayan enteng, masih agak keras sedikit. Nah, ini udah pas nih. Oke, ini pas. Berarti ini nggak masalah ya. Ini kejauhan nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita pindahin aksis Y nya. Keras langsung keras. Yang ini turunin. Nah, kita turunin lagi. Terus masih. Oke. Nah, sekarang kita pindahkan ke sebelah sini, ke pojok sebelah sini. Oke, ini keras. Ini terlalu jauh. Nah, ini terlalu dekat. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Nah, ini kita. Oke. Baru sudah cukup. Kita lihat ketinggiannya kalau di sini. Oke. Sudah cukup. Nah, sekarang adalah kita preheat. Karena material yang gue pakai adalah PLA, jadi gue preheat pakai PLA. Belum bisa disetting lagi sih gitu. Biasanya gue nanti kalau udah sampai panasnya di titik yang ditargetin yaitu 200 derajat, gue biasanya langsung nanti auto home sambil muter si extrudernya. Tujuannya pas dia lagi ngangkat, gue sekalian nyoba ngebuang yang nyangkut di ujung nozzle-nya. Dia pasti ikut meleleh, cuma karena dia udah keras dari luar gitu ya, jadi gua coba buang pakai cara kayak gitu. Oke, sekarang udah 175. Pas udah 190 gua nanti auto home terus sambil muter. Auto
auto home putar. Oke, printer sudah bisa digunakan. Sekarang gue lagi bikin terminal block. Jadi memang sebetulnya bikin terminal block pakai 3D printer itu agak-agak maksa ya. Dan terlebih spek dari material yang gue pakai juga memang keras, tapi dia nggak tahan temperatur di atas 50. Jadi memang sebetulnya bahaya juga ya. Tapi untuk kali ini terminal block gue pakai ini enggak yang gue pakai tinggal terus-terusan gitu, maksudnya gue pakai cuma seperlunya aja, enggak gue tinggal dan dipakai permanen gitu. Guys, udah mulai kelihatan nih mirip kayak terminal block ya. Udah ada sekat-sekatnya, terus juga udah ada jalurnya. Tinggal nanti dikasih lempengan besi sama dipasangin baut. Kayaknya pakai skrup aja deh kalau kayak gini mah. Prosesnya sekarang tinggal 4% lagi. Sekarang lagi bikin sekat-sekatnya yang untuk batasi antar setiap jalur. Terus habis itu juga kayaknya tinggal sekat-sekat doang sih. Kalau untuk lubangnya juga udah dibuat. Jadi memang 3D printer ini berguna banget ya buat gua kalau misalkan mau buat peralatan-peralatan tertentu yang kalau misalkan beli harganya juga lumayan, terus ongkirnya juga lumayan. Mending gue punya 3D printer, terus habis itu gue pakai filamen yang kualitas materialnya bagus ya. Cuma memang gue harus pelajari lagi tentang material-material plastik ini karena bermacam-macam ya. Ini dia guys hasilnya. Mirip, nggak terlalu mirip ya. Masih hangat coy. Ya emang keras banget coy. Ngeri-ngerinya ya emang untuk lepasnya. Ini kita bersihin dulu. Jadi yang seperti ini tujuannya emang untuk membantu ngelepas biar pas tadi disayat kayak tadi ini nggak lecet. Tapi ya sebetulnya nggak pakai itu juga nggak apa-apa sih, itu ya buat jaga-jaga aja sih. Jadi kita ukur dulu nih presisi apa enggak nih barang yang gue bikin. Nah untuk pengukurannya jadi gini, gue bikin ini dengan panjang 7 cm kali 3 cm kali 2 cm. Bener nggak nilainya segitu? Jadi penggaris buluk kita yang ada benda menyeramkan apa itu, kita lihat apakah benar 7 cm. Oh ini maksud begini ya guys, ini beneran 7 cm guys, ini benar-benar presisi guys. Ini benar-benar presisi. Nah, kalau dari kamera ya gini kelihatan ya 7 cm ya. Terus ya kalau itu ya benar 7 cm sih, sini benar 3 cm.
ya 3 cm dan ini 2 cm. Gila ya, bisa bikin 3D printing tapi bener-bener hasilnya presisi banget, parah banget, ini presisi banget, gila. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Terus dukung channel ini agar bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang menarik bagi kalian yang membutuhkannya. Sampai jumpa.